sebelum observasi itu dimulai, tentu kita harus mengetahui dulu atau menggali dulu pengetahuan tentang penerapan disiplin positif kelas. Ya. Nah, jadi selama ini dalam melaksanakan belajar mengajar, Bu Haji mengajar pendidikan agama Islam. Jadi sejauh mana praktek tentang manajemen kelas yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau Ibu jelaskan kira-kira bagaimana? Baiklah, di dalam kami melaksanakan pembelajaran di kelas, terutama di kelas 7, kami ketika memaparkan materi-materi pelajaran, pertama kita menggugah dulu kepada siswa bagaimana aturan-aturan di dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Yang pertama kita jelaskan bahwa kita sekarang ini adalah berfokus pada murid. Jadi pelaksanaan itu pertama karena berfokus pada murid, saya bagi di dalam 4 kelompok, kadang sampai 6 kelompok untuk melihat materi-materi yang saya ajarkan. Pada minggu kemarin saya mengajarkan itu tentang masalah mawas diri. Saya membagi kepada 4 kelompok, jadi masing-masing kelompok itu mengambil suatu kesimpulan dari materi mawas diri itu apa. Jadi saya menyuruh kepada anak supaya mempersiapkan tentang hubungan mawas diri itu, bahwa mawas diri itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita yang diawasi oleh para malaikat. Jadi saya mendisiplin anak itu bagaimana di dalam sehari-hari kita itu harus pertama introspeksi diri kita tentang pelaksanaan ibadah, terutama juga masalah sembahyang, masalah tolong menolong, masalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang sifatnya menghibah. Jangan kita melaksanakan yang hal-hal yang sifatnya negatif, karena kita itu mawas diri itu terutama kita dicatatlah oleh para malaikat yang ada sehari-hari itu malaikat akib dan akib. Itu yang pertama saya tekankan kepada siswa sekalian, supaya dia itu merubah sifat-sifat yang jelek itu jangan dilaksanakan lagi di setiap hari dalam kita melaksanakan pembelajaran kah, atau di rumah kah, atau di sekolah kah, di lingkungan tempat bermain kah. Jadi pertama kita coba menjauhi perbuatan-perbuatan tercela demi untuk meningkatkan aktivitasnya pertama dalam belajar dan dalam memegang akhlak mulia. Jadi fokus sepertinya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan keagamaan, di mana penerapan sikap positif atau disiplin positif kepada anak ini sejak kita mengajar, biasanya kita sudah melakukan agar pelaksanaan kita mengajar itu berjalan sesuai aturan-aturan yang kita buat. Nah, tentu Ibu sudah membuat aturan-aturan di kelas, ya, di kelas bagaimana supaya keadaan kelas itu bisa kondusif, bisa aktif dalam melakukan kegiatan berjalan. Nah, selama ini apakah Bu Haji melaksanakan upaya-upaya penerapan disiplin positif ini secara
secara lisan aja kah atau sudah secara tertulis melaksanakannya? Di dalam kesepakatan kelas itu sudah saya mulai dari masuk bulan Juli kemarin juga sudah secara tulisan tuh memang sudah ditulis di papan tulis, dan juga secara lisan juga saya jelaskan kepada setiap siswa dalam belajar, terutama kita tidak boleh keluar masuk kecuali 1 kali, saya bilang, kalau mau buang air, dan tidak ada pakai kawan-kawan kalau keluar untuk ketika jam pelajaran. Kemudian juga kesepakatan kami, apabila guru tidak masuk, itu siswa tidak boleh keluar masuk, harus mengambil buku mata pelajaran yang sesuai dengan pelajaran pada waktu itu. Jadi dilaksanakan secara Tertulis pun atau lisan sudah juga. lisan lah ya. Ya, lisan Kalau lah yang kesepakatan secara tertulis sudah atau belum? Sudah Ada kesepakatan secara tertulis. Sudah. Nah, jadi kalau sudah dilaksanakan ini sejauh mana kira-kira hasilnya? Kita yakin kan kalau dengan adanya kesepakatan kelas ini atau penerapan disiplin positif ini setidak-tidaknya bisa mengatur siswa, tidak sekadar mengatur saja, bisa membudayakan. Kita minta bisa menjadi budaya dalam kegiatan. Budaya ini tentu kita harus upayakan, tidak dengan aturan itu langsung budayanya berubah, tidak. Dengan aturan itu berangsur-angsur di sekolah kita ini membudaya kegiatan-kegiatan yang mungkin kita sudah laksanakan. Nah, dalam pelaksanaannya selama ini kira-kira sejauh mana ada keberhasilan atau malah mungkin belum berhasil atau bagaimana, atau sudah ada keberhasilan? Kalau sudah berhasil, bentuk berhasilnya itu seperti apa kira-kira membentuk budaya di lingkungan siswa? Kalau kita lihat dalam setiap kita masuk dalam pelajaran itu ada perubahan. Nampaknya siswa itu mau apa yang kita minta, dan dia maupun mematuhi peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Dari pelanggaran peraturan itu pun kami ada membuatkan sanksi, seandainya dia melanggar itu dikasih sanksi yang sifatnya mendidik. Makan menghafal ayat atau menghafal doa. Kadang cuman di dalam pembelajaran ini Pak, ada sedikit yang kurang, anak tuh kurang persepsi nampaknya. Jadi saya tanya kenapa sampai tidak paham. Tak ada buku kan di pustaka banyak, saya bilang. Coba dicatat. Jadi sedangkan kamu punya HP itu manfaatkanlah untuk mencari materi yang sudah diberikan. Tapi nampaknya kurang persepsi anaknya. Kalau kita tanya, jadi kelemahannya seperti itulah kira-kira ya, dengan aturan-aturan. Jadi nanti dalam melaksanakan